Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gun. Sehat Pak Dayat? Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa semangat ini panutan saya Pak Dayat nih. Mohon izin nih Pak Dayat, saya akan melakukan supervisi Pak Dayat untuk coaching Pak Dayat dengan coachingnya hari ini ya, kalau nggak salah Bu Yulia ya Pak Dayat ya? Betul. Sudah ada janji untuk hari ini saya supervisi mengenai coachingnya Pak Dayat. Untuk dari 3 kriteria ini yang nanti akan dilakukan saat coaching, Pak Dayat ini mau mengembangkan yang mana? Satu, Bapak mau mengembangkan pendengaran aktif Bapak ke coaching, atau Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ke coachingnya, atau yang ketiga Bapak ingin memberdayakan coachingnya. Dari 3 hal itu Bapak concern yang kemana untuk supervisi hari ini? Saya ingin melihat pemberdayaannya saja, biar ketahuan bahwa apa yang sudah dipersiapkan. Oke, Bapak ingin memberdayakan coachingnya ya? Oke, menurut Bapak dari sesi-sesi sebelumnya untuk memberdayakan coaching ini Bapak dari 1 sampai 5 itu Bapak di poin yang keberapa Pak? Ya paling tidak 3 mendekati 4 lah gitu. Oke, itu ya Pak. Harapan Bapak pengen ke mana nih Pak? Ya harapannya paling tidak pas di 4. Pas atau 4 lebih ya? Bahkan. Oke, untuk saat ini 4 atau lebih ya? Oke. Ya. Oke, saya catat untuk pemberdayaan coaching. Coachingnya juga sudah siap. Insya Allah silakan Pak. Mohon izin saya akan mengamati Bapak. Selama pengamatan saya akan mute. Silakan Bapak melakukan coaching kepada Bu Yulia. Saya mute dulu ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gun atas dorongan semangatnya. Ya, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Dayat. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya, mudah-mudahan kita sehat terus sehingga bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Bu Yuli, kali ini sesuai kesepakatan yang sudah kita buat, saya ingin coaching ya, mengcoach apa yang Ibu persiapkan selama ini Bu untuk kegiatan ini? Iya gini nih Pak, izin ya. Jadi saya ini di sekolah ini udah tahun kedua saya, dimana saya harus mengajar di kelas 6. Kenapa saya bilang harus? Karena dari 17 tahun saya mengajar, saya selalu mengajar kelas 1 Pak. Oh. Tahu kan ke kelas 6 itu semua juga pada nggak mau, tapi saya nggak ada pilihan. Dan ini udah mau tahun ketiga, terus saya tuh masih agak khawatir nih, saya sebenarnya bisa nggak sih ngajar kelas 6 kayak gitu Pak. Jadi nggak pede lah, karena pandemi aja nih agak sumput yang ngumpet. Bu, yang membuat Ibu khawatir itu apa sih Bu? Pertama ya pastinya materinya karena beda sekali kan, saya kelas 1, kelas 6. Ya materi lah. Yang kedua, lalu yang saya tahu cara penanganan anak kelas 1 dengan kelas 6 itu kan beda ya, beda caranya lah, di mana usia kematangan mereka juga kan beda, seperti itu Pak. Itu yang saya khawatirin 2 itu. Oh iya. Nah, tentang kekhawatiran ini, tadi Ibu khawatir ada perbedaan antara penanganan siswa kelas 1 dengan kelas 6. Nah, sebelum kita berbicara tentang kelas 6, apa yang sudah Ibu lakukan atau upaya-upaya apa yang sudah Ibu lakukan ketika masih ngajar di kelas 1, Bu? Waktu kelas 1 tuh kan saya rasa mereka tuh emang usia yang lebih banyak bermain ya, lebih cheer up gitu, dengan gaya belajar itu pokoknya beda. Sementara kalau anak kelas 6 tuh diajakin main yang seperti itu, bisa-bisa mereka yang jaim gitu loh Pak, males banget sih kayak gini kan, mereka kan udah gede gitu loh Pak. Seperti itu. Itu yang treatment yang saya agak ini saya harus cari cara lain nih gitu kan. Kalau masalah kelasnya sih saya
saya rasa sama saja karena saya lebih suka anak-anak tuh langsung prakteknya ya. Karena learning by doing itu menurut saya itu masuk banget. Jadi saya ingin anak itu dalam sehari belajarnya itu bermakna. Jadi nggak cuma datang pulang habis itu lupa. Dia ada maknanya hari itu. Nah, itu dia yang saya khawatirin. Baik lagi materi, artinya saya materinya itu Pak lumayan lah. Ya, tadi istilah belajar bermakna. Menurut Ibu belajar bermakna di SD kelas 10 dengan kelas 6 ada perbedaan nggak sih Bu? Kelas 1 kelas 1 maaf, biasa di sekolah. Dengan harusnya tidak ada beda Pak. Artinya tuh yang bermakna buat saya yang dimana siswanya tuh terlibat, ya dia nggak cuma dengar, nggak cuma ngerjain, dia terlibat, dia ada peran di kelasnya saat lagi pembelajaran itu, akhirnya dia inget gitu. Jadi hari itu dia habis belajar ini, tuh inget terus gitu karena ada sesuatu yang dia lakukan, nggak cuma dengerin gitu. Ya, ada nggak Bu? Sekarang mungkin Ibu sudah merencanakan, sudah membayangkan perbedaan apa yang akan Ibu lakukan atau membandingkan ketika di kelas 1 bagaimana, di kelas 6 nanti akan bagaimana. Tentu kan ini membutuhkan kreativitas dari Ibu. Kalau saat ini sih saya rasa karena juga balik ini kita masih di akhir apa masih ya pandemi ya? Iya. Ya udah lama nih pandemi, artinya tuh saya lihat di sana anak-anak kelas 6 itu mereka seperti kita tahu ya mereka sangat sering dengan gadget ya Pak ya. Nah itu jadi salah satu cara saya itu adalah memanfaatkan teknologi ke mereka gitu Pak pendekatannya, karena itu yang membuat mereka nyaman gitu, kadang-kadang dari sosial media mereka gitu, jadi kita saling berteman seperti itu Pak. Oh iya, Bu, maaf, guru kelas 6 yang lalu masih ada di sekolah Ibu? Ada. Pernah nggak Ibu pernah nggak konsultasi atau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara penanganan kelas 6 ini? Jawabannya mah udahlah gampang, gitu aja. Udah gampang, nanti kamu 3 tahun juga udah bisa, lama-lama bisa belajar aja lah gitu, lama-lama juga. Jadi tingkat sharingnya itu kurang ya, kalau saya bilang. Jadi kayak gitu loh Pak, kan nggak semua orang juga mudah ya Pak ya untuk sharing ya. Iya. Atau kan kalau di SD ada KKG itu, Ibu memanfaatkan KKG untuk hal-hal yang membuat Ibu khawatir bagaimana Bu? Ya Pak, kebetulan di KKG saya rasa saya lebih aktif di KKG, maksudnya bukan aktif. Jadi pas saya di kelas 6 itu KKG yang pertama kali, kemudian saya disuruh jadi sekretarisnya. Coba aja Pak, masih deg-degan udah disuruh jadi sekretarisnya. Jadi saya lebih banyak berinteraksi dengan ketua KKG-nya, kebetulan dia lebih banyak mau sharing. Cuma dia suka bilang, kamu nggak nanya senior kamu kan ada senior. Nggak mau, nggak itu, susah gitu nyampeinnya. Jadi lebih banyak ke orang lain itu Pak, saya ke rekan saya, nggak di sekolah sendiri gitu. Maaf Bu, ini mungkin yang pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ditanya. Pernah nggak Ibu bertanya kepada kepala sekolah Ibu, mengapa Ibu ditetapkan sebagai pengajar kelas 6? Udah Pak, udah nego, nggak berhasil. Jadi kan saya bilang ini 2 tahun saya. Ketika waktu itu SD itu ada, Bapak mungkin juga dengar kalau SD itu akan ujian nasionalnya UTBK ya, UTBK apa namanya? USBN, UNBK ya, ujian nasional yang pakai komputer juga lah gitu SD sebelum pandemi kan. Nah udah itu sekolah udah mulai kan siapin berangkat segala macam, terus udah guru-guru udah mulai mundur gitu karena mereka khawatir di IT-nya. Akhirnya Yulia aja gitu. Dan tambah pula masuk ke pandemi di mana emang
teknologi diperlukan ya untuk menjembatani ya keterbatasan ruang dan waktu. Jadi nggak punya alasan gitu loh Pak. Saya tuh nggak punya alasan menolak gitu. Iya, ya baguslah kalau begitu. Nah sekarang apa rencana Ibu ke depannya dalam rangka menghilangkan rasa khawatir untuk memberdayakan anak-anak atau murid Ibu di sekolah? Saya malah pernah bilang gini loh Pak, ini kan saya dari sekolah swasta ya, saya di negeri ini baru 5 tahun. Saya bilang sama teman saya yang di swasta yang bagus, saya les dong sama kamu. Gitu, jadi ya usaha saya itu ya, saya harus belajar Pak. Jadi saya lebih khawatir di penguasaan materi ya karena juga berbarengan dengan tugas-tugas lain, tugas harus kuliah gitu kan. Jadi emang benar-benar ya gurunya, kalau ya seperti kita tahu ya, guru kan menang semalam ya Pak ya, udah baca duluan ya. Jadi mempersiapkannya itu Pak. Itu sih yang saya rasa saya harus lakukan, belajar terus. Iya, terima kasih Bu Yuli. Saya ingat pernyataan Pak Profesor Arif Rahman, jika guru sudah tidak mau belajar, maka jangan mengajar. Nah, makanya saya sampaikan ke Ibu ini, artinya berarti Ibu akan terus belajar, baik kepada teman Ibu di sekolah, terlebih lagi kepada teman-teman yang ada di KKG. Saya yakin dengan mau belajar ini, kedepannya Ibu akan menjadi guru yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang mengajar kelas 6 di sekolah Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Ibu kali Bu ya. Ya Pak, baik, terima kasih sekali Pak masukan dan supportnya, lebih menenangkan saya. Ya yakinlah bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya semangat Bu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Yuk sampai jumpa Bu Yuli. Baik Pak. Oke Pak Dayat, sudah selesai? Ya, Bun. Udah. Ya. Kita kembali ke supervisi ya Pak. Ya. Saya yang mengamati prosesnya, Bapak mencoba untuk menggali, mencari tujuan juga Bu Yulia tentang permasalahannya di SD ya, seperti itu. Meskipun saya tahu Bapak dari SMA gitu, jadi mungkin kurang familiar, tapi sudah mengalir lah proses untuk coaching. Sekarang saya kembalikan ke Bapak nih, setelah proses coaching tadi, menurut Bapak untuk pemberdayaan coaching ini sudahkah ada peningkatan atau masih di posisi 3 yang tadi? Ya, kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, Bu Yuli itu kan ngajar kelas 1, sekarang mau ngajar ke kelas 6. Jadi sepertinya karena belum dialami ada rasa kekhawatiran di Bu Yuli. Saya yakin kalau sekarang ini startnya bagus, yakin kedepannya bisa lebih bagus lagi. Artinya di kelas 1 sudah jalan, sudah bagus, kemudian dengan mau belajar, saya yakin apa yang saya targetkan minimal 4 akan tercapai. Oke, berarti Bapak yakin ini posisi Bapak pemberdayaan coachingnya naik ke 4 gitu ya Pak ya? Ya mudah-mudahan, karena Bu Yuli mau belajar, baik dari senior yang pernah ngajar di kelas 6 maupun dari teman-temannya dalam komunitas KKG. Oke, tapi saya punya catatan nih Pak ya terkait pemberdayaan coachingnya. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan pandangan Bapak terhadap apa yang saya sampaikan ya. Pertama, sudah bagus apa yang Bapak lakukan ke Bu Yulia ya. Catatan saya 2, Bapak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih sifatnya mengarahkan. Setelah saya perhatikan tadi, yang pertama untuk pemanfaatan KKG, kemudian yang kedua tentang bagaimana bertanya ke kepala sekolah. Nah, 2 hal ini menurut saya masih masih membuat Bu Yulia untuk mengikuti saran daripada ya. Jadi belum Bu Yulia sendiri yang memberikan solusinya. Tapi sekali lagi ini
pengamatan saya mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Dayat terkait dua hal tadi. Silakan Pak Dayat. Iya, betul Pak Gun. Memang saya bukan sebetulnya tidak sengaja mengarahkan, tapi saya menunggu inisiatif dari Bu Yulia untuk mengatakan itu, tidak muncul-muncul. Ya mungkin Bu Yulia grogi karena baru ketemu dengan saya, akhirnya saya ingin coba gali kira-kira kalau ke sana bagaimana. Itu sebetulnya. Tapi saya yakin tahun-tahun yang akan datang kalau ada Koci lagi dengan saya, Bu Yuli sudah paham apa yang diinginkan. Oke ya. Artinya sebenarnya Bapak sudah ada harapan dari Bu Yulianya sendiri, cuma mungkin tidak tidak terucap seperti itu. Oke. Dari hasil hari ini, coaching hari ini, apa yang Bapak harapkan dari diri Bapak sendiri sebagai coach untuk pemberdayaan coach ini ke depannya? Apa yang Bapak inginkan untuk lebih meningkatkan di bagian pemberdayaan coach ini? Silakan Pak Dayat. Ya, harapan sih, saya seperti yang saya katakan, saya menyitir atau mengambil pernyataan dari Pak Arief. Kalau guru tidak mau belajar, jangan mengajar. Maka saya akan terus belajar, mempelajari apa kekurangan saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, termasuk juga dalam melakukan coaching. Itu Pak Dayat. Nah, itu. Saya yakin bisa lah. Dengan usia Bapak, saya masih salut, semangat banget, luar biasa. Itu aja Pak. Saya baru 17 tahun loh Pak Gun. Mudah-mudahan tetap semangat. Jauh beda dengan Pak Gun. Punten Bapak, terima kasih banyak atas supervisi yang diselenggarakan hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi perbaikan Bapak ke depan. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, Bapak mimpikan tentang coaching bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu aja ya Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Gun. Sampai jumpa.